yang terjadi jenis-jenis pemalsuan itu banyak, Pak. Salah satunya spurious. Spurious itu adalah orang itu memalsukan tanda tangan tanpa pernah melihat tanda tangan orang lain. Halo rekan-rekan dan pemirsa, selamat datang kembali di acara podcast Pisan Ngopi Santai bersama saya Rudi Wiranata Kusuma di Kanvas Kosong. 3 hal yang kita selalu bahas: law, life, and matters. Tadi disebutkan oleh Kang Profesor ini mengenai bahwa ilmu ini bisa dan setiap orang memiliki kemampuan untuk belajar. Nah, saya sebagai praktisi hukum sangat juga tertarik nih, harus nih inputnya sangat bagus. Kira-kira cara belajarnya itu seperti apa, berapa lama, dan hal-hal yang harus step-step dilakukan itu seperti apa? Ya, secara teknis ya. Jadi tidak belajar tentang sejarah, tidak belajar tentang, sebetulnya ini pelajaran tidak sulit ya. Jadi mungkin kursus aja gitu ya, khusus untuk dokumen, untuk dokumen ya, terutama tulisan dan tanda tangan. Jadi mekanisme bekerjanya untuk menarik kesimpulan itu, misalnya ada kasus, Pak, bantu saya itu punya tanda tangan dipalsukan, dan saya yakin sekali ini bukan tanda tangan saya, tapi tanda tangan saya ini dipakai untuk ABCD. Oke. Pertanyaan saya pertama kali adalah, apakah sudah lapor polisi belum? Saya mau lapor polisi nanti, tapi saya ingin mendengar dulu pendapat dari Bapak, misalnya begitu. Kemungkinan pertama itu. Kemungkinan kedua, saya mau lapor polisi, orang yang saya duga yang memasukkan malah lapor polisi duluan. Jadi kan nggak mungkin 2 laporan polisi kan. Jadi saya mau mencari pembanding gitu ya. Oke. Caranya seperti apa? Apa yang dilakukan oleh polisi, apa yang dilakukan oleh ahli forensik dokumen seperti saya kurang lebih sama. Karena kan itu satu prosedur atau metode yang standar secara ilmuwan. Pertama adalah yang kita anggap sebagai bentuk palsu, barang bukti lah ya, itu disebutnya adalah question dokumen, question signature. Jadi question artinya sesuatu yang dipersoalkan, dipertanyakan. Oke. Nah, pekerjaan kita adalah mencari tahu apakah dia itu palsu atau tidak. Nah, caranya tidak adalah cara lain. Yang paling standar adalah membandingkan. Kalau sulit membandingkan, pernah nggak kita dulu waktu masih kecil berlangganan majalah Bobo, kemudian ada 2 gambar, cari persamaan dan perbedaan. Menarik. Exactly seperti itu. Menarik ilustrasi. Artinya kita betul-betul diminta secara tajam melihat 2 gambar yang nampak mirip, tetapi cari perbedaannya. Tepat seperti itu. Nah, tentu berarti kita harus punya pembanding kan, Pak? Nah, pembanding itu ada 2 golongan. Yang pertama yang disebut sebagai collected. Ya, apa itu collected? Itu adalah misalnya yang dipalsukan tanda tangan. Maka saya akan meminta sejumlah tanda tangan beliau yang bertebaran di berbagai dokumen. Apakah di ijazah, apakah di surat, dan seterusnya. Tetapi yang sudah ada di dokumen lain. Itu namanya collected. Nah, dan dokumen itu tidak boleh lebih tua dari 3 atau 4 tahun dari peristiwa itu, supaya masih ada tingkat kaitannya. Ya. Yang pertama adalah collected. Itu harus ada dulu dilengkapi. Baik dia datang ke saya atau ke Lab 4, kepolisian, sama permintaannya. Pertama, mana collected-nya. Yang kedua adalah kelompok yang disebut sebagai requested. Ya. Requested itu artinya misalnya, ini tanda tangan, aslinya tanda tangan Bapak ya? Iya, betul. Silakan Bapak menandatangani, bikin sampel tanda tangan 20 kali. Itu yang disebut dengan request adalah dikoleksi tadi. Dikoleksi. Jadi requested kita dapat, tanda tangan dia hari ini, per hari ini di depan orangnya kita bisa lihat. Dan yang kedua adalah collected, tanda tangan dia yang bertebaran di berbagai tempat. Yang umurnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. 3 tahun. Nah, semakin dekat semakin baik. Nah, inilah calon pembanding dari yang kita sebut sebagai question signature tadi. Jadi ada question, ada collected, ada requested. Menarik. Disitulah cara kemudian bekerja. Nah, apa yang dilihat? Ada sejumlah faktor yang bisa dilihat. Kayak tadi ceritanya ketika melihat majalah Bobo, kupingnya lah. Ya, tapi sama ini coretannya, tekanannya, beloknya, tarikannya, dan seterusnya.
Berita baiknya, cara untuk mencari persamaan dan perbedaan itu sudah bisa menggunakan aplikasi. Dan aplikasinya itu melekat dengan mikroskop kecil yang harganya cuma 300-500 ribu. Dan itu sudah langsung bisa dipakai untuk bisa mengukur bagaimana tarikannya, mulai dari mana tarikannya. Kalau kita tahu tanda tangan seseorang itu setiap menit juga berubah. Baik. Tetapi polanya kan tidak. Ada suatu pertanyaan yang cukup mungkin kalau dianggap rada aneh. Pernahkah kita pernah menemui seorang kembar ya? Ya. Misalnya perempuan kembar 1, 2, 3. Terus dia memiliki kadang-kadang nama depannya sama tapi middle name-nya berbeda. Pernah ada kasus seperti seseorang misalnya, pernah melihat tidak apakah memungkinkan seorang yang mempunyai karakter yang sama sehingga mereka tingkat pemalsuan dari mulai tadi question, collection sampai request itu pernah ada gak ini pertanyaan? Ya. Sifatnya tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Oke. Mengapa begitu? Karena jangankan dengan orang lain, dengan diri sendiri pun dia akan berubah setiap saat tulisan dan tanda tangan. Baik. Apalagi dengan twinnya, nggak akan terjadi. Yang terjadi jenis-jenis pemalsuan itu banyak, Pak. Salah satunya spurious. Spurious itu adalah orang itu memalsukan tanda tangan tanpa pernah melihat tanda tangan orang lain. Jadi saya mau masukkan tanda tangan Pak Rudi, tapi saya nggak pernah tahu tanda tangan Pak Rudi. Rudi tulis begitu kan? Oh, sampai ada yang begitu? Banyak begitu. Kan orang tidak tahu kita itu tanda tangannya seperti apa. Itu kepedean kan? Nah, itu yang paling malas. Tidak mau belajar, tidak mau men-trace, tapi ngarang sendiri. Banyak itu, Pak. Itu untuk kasus waris, untuk segala macam banyak. Apalagi ada yang seperti itu. Jadi ada beragam jenis pemalsuan tanda tangan dan tulisan tanda tangan terutama. Nah, itu ada yang sangat mudah, ada yang sangat sulit ya. Yang paling sulit untuk dilacak itu adalah ketika seseorang memasukkan tanda tangannya sendiri. Dia membohongi diri sendiri, bukan membohongi diri sendiri, karena untuk tujuan dia sangat cerdas bahwa dia tahu ini akan bermasalah di masa depan, maka dia rubah tanda tangannya sehingga ketika masa depan itu bermasalah dia bisa menyangkal bukan tanda tangan saya. Dan itu banyak kasusnya, Pak. Kasus untuk legal kasus dokumen-dokumen legal itu banyak sekali orang yang memasukkan tanda tangannya untuk menyangkal di masa depan. Bapak-bapak tentu sangat tertarik untuk bidang itu. Sangat seru. Tadi ada tingkat kesulitan yang paling canggih. Ada kata lab ya, laboratorium. Apakah seorang yang menganalisa sebagai forensik dokumen ini harus selalu menggunakan laboratorium karena memang tingkat kesulitannya tinggi, atau memang itu sudah standar sehingga yang dikeluarkan dari hasil lab itu diakui oleh katanya ISO nih. Dunia pun mengakui itu, pengadilan di luar negeri itu barang bukti itu. Ketika Kang Sabta ini bilang ini Sabta Dwi Karana PhD adalah seorang analis forensik dan memang produk ini dipakai di luar misalkan ada sengketa atau apapun. Itu kira-kira gimana, Kang? Mari kita kembali ke cerita di awal bahwa produk dari pemeriksaan dokumen itu sebetulnya akan dijadikan barang bukti ya di pengadilan, dan hakim bisa mempertanyakan kalau Anda mengatakan bahwa ini palsu, Anda dasarnya apa? Misalnya dasarnya kamu punya laboratorium, apakah laboratorium Anda terakreditasi? Kalau terakreditasi nasional, internasional, nah, itu kan persoalan besar. Nah, maka itu di Indonesia tidak ada satupun swasta non kepolisian yang mempunyai laboratorium forensik untuk dokumen. Karena aturan memang seperti itu. Karena tidak ada gunanya dia punya, karena dia nggak akan produksi juga anyway. Karena dia bukan ahli, bukan polisi, bukan penegak hukum, maka itu laboratorium forensik hanya dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia, namanya Lab4. Nah, Lab4 sendiri itu di dalam ada balistik, ada kimia, ada macam-macam, termasuk di dalamnya adalah dokumen yang namanya Dokupal4, dokumen uang palsu forensik. Itu ada satu section di mana semua peralatan labnya itu ada di sana, paling lengkap, paling canggih, yang setara dengan lab-lab yang ada di dunia. Seperti FBI pakai itu. Pakai FBI pakai itu ya, pakai yang namanya Video Spectral Comparator, VSC 6000. Itu alat mahal besar. Satu, mahal sekali, yang kedua segala-galanya selesai, semuanya selesai gitu.
karena dia bisa membangun komparasi, dia bisa melihat sampai ke kedalaman tertentu dari kertas dan tinta, dia bisa melihat serat-serat, dia bisa melihat semua benang-benang pengaman kalau uang palsu, dia bisa berfungsi sebagai infrared, bisa melihat, wah luar biasa. Tapi harganya miliaran dan itu tidak mungkin dimiliki oleh, bukan tidak mungkin, ngapain ya kalau swasta misalnya mau menggunakan itu. Jadi tidak seperti lab-lab yang ada jasa misalnya untuk seperti Prodia dan sebagainya itu kan boleh di iklan dipotong. Misal ya atau yang lain. Itu karena Nah, jadi apa yang diproduksi oleh laboratorium forensik kepolisian pasti ada ada logonya. Komite Akreditasi Nasional kan SNI, karena dia di peralatannya dikalibrasi, ya, kemudian kompetensinya terus-menerus dijaga, kemudian mereka melakukan uji profisiensi. Uji profisiensi itu uji banding. Misalnya hasil dari yang kita lakukan dan hasil yang dilakukan oleh laboratorium yang lain harus sama dengan parameter yang sama, itu namanya uji profisiensi. Itu harus terus-menerus dilakukan oleh laboratorium forensik. Kebetulan saya adalah asesor. Jadi saya yang menilai laboratorium forensik seluruh Indonesia di kepolisian yang berhubungan dengan dokumen, apakah mereka prosedurnya sesuai atau tidak secara SNI, secara ISO gitu ya. Dan Indonesia memenuhi standar itu. Artinya dia punya kualitas internasional. Tidak boleh dipertanyakan oleh hakim bahwa ini sudah bisa cukup sebagai barang bukti worldwide acceptable karena ISO itu. Karena dia mengikuti aturan-aturan ISO. Menarik. Ini saya harapkan pemirsa menyimak hal yang kami bahas pada hari ini karena ini pengetahuan yang sangat luar biasa. Hal yang setelah menggeluti berbagai macam kasus, dokumen, kalau misalnya yang termudah, Kang Suwanta bisa bilang dalam 20 menit ini palsu misalnya, karena memang sudah terbiasa melihat sesuatu yang dianggap identik atau tidak identik. Oh, jadi kata palsunya tidak dipakai hakim. Oke, jadi koleksi ketika dia bilang, ditanya sama Pak Hakim, Pak ini tidak identik, maka Anda sebagai hakim memutuskan judge make decision. Hal yang paling tersulit yang pernah dialami oleh Kang Sabta, bagaimana kasus atau menemui seseorang yang susah digali ya, dan mulai subjek hukumnya dan objek hukumnya, ada pengalaman seperti itu nggak, Kang? Ada 2 pengalaman yang saya sampai sekarang masih ingat dan pusing setengah mati. Pertama adalah kasus, saya tidak perlu menyebutkan BUMN atau apapun, itu kasusnya adalah tanah. Nah, surat tanahnya itu sebetulnya surat tanah pada zaman Belanda, dan itu terjadi pengalihan kepemilikan terus-menerus. Nah, si surat tanah ini masih pakai tulisan tangan, ya, seperti itu, dan dia harus tercatat di desa. Ya. Nah, si tulisan tangan ini pembandingnya gimana cara nyarinya? Apakah betul surat tanah ini adalah kepemilikannya oleh BUMN tersebut, atau ada orang yang mengklaim itu mereka yang punya? Ini sulit sekali ya memecahkannya. Kenapa? Karena kasusnya sudah jauh lebih lama gitu ya. Bahkan kita harus mencari ilmu-ilmu lain untuk membantu meyakinkan bahwa dokumen ini betul pada masa itu. Mengapa demikian? Karena ahli-ahli pemalsuan itu luar biasa. Tadi seperti contoh Hitler, itu mereka itu untuk membuat si kertas tampak tua dicelupin dikasih air teh, ya, supaya kelihatan tua ya. Mencoba menggunakan. Nah, demikian juga di kita. Kalau di kita itu dimasukkan ke bambu dan dibakar bambunya, keluar kan jadi kayak gelau gitu. Jadi kompleks sekali dan itu membutuhkan kecermatan, termasuk juga ahli bahasa. Uang Republik Indonesia itu mulai tahun berapa? Nah, itu kan harus cari orang ahli bahasa. Artinya itu harus terlibat dari banyak. Itu yang sulit pertama. Yang kedua sulit adalah ada seseorang yang sudah stroke tua, meninggalkan waris, dan konon sebelum stroke dan tua itu pernah menulis surat wasiat. Tetapi menurut pengakuan anaknya, dia menandatangani suratnya bukan pada masa lalu tapi pada masa sekarang. Cara menandatangannya gimana? Tangannya dibantu menandatangan. Jadi saya nih misalnya stroke, terus dibantu sama anaknya untuk tanda tangan. Bayangkan, ada kesadaran tidak ketika dia menandatangani? Nggak ada yang tahu. Tapi tanda tangannya palsu tidak? Tanda tangannya asli. Tapi tapi kan berbeda dengan kecepatan berbeda. Dan semuanya berubah. Tapi katanya tanda tangan gini. Waduh, gimana ya membuktikan itu? Ya, itu pakai tangan dia, pakai pulpen dia. Tapi dibantu. Dibantu ya. Nah, dibantu kan seperti ini ya. Itu pengakuannya. Orangnya masih ada, nggak bisa ditanya karena stroke kan seperti itu. Itu kasus panjang sekali.
Dan itu semua kasus masuk ke kepolisian dan kemudian juga kepolisian mendiskusikan dengan kami. Ya, itu contoh 2 kasus yang cukup kompleks ya. Usia kertas itu sulit sekali kita temukan ya. Seperti tadi yang tahun 1800-an. Dan yang kedua adalah ketika dia menandatangani tapi dibantu. Itu yang paling sulit.